Bab 595. Metode rahasia pewarisan darah. Apa yang dikatakan Albert Zu kemungkinan besar adalah sebuah kebenaran. Tetapi, memangnya kenapa jika tahu kebenaran dari masalah ini? Itu hanya akan membuat suasana hati Yusuf Weng semakin rumit. Dia pernah berpikir untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya. Tetapi dia tidak tahu kalau pembunuhnya adalah Louis Lu. Tetapi setelah mengetahui kebenaran dari Albert Su hari ini, dia malah menjadi ragu. Siapa Louis Lu? Penguasa saat ini dari sekte Kaisar Pedang mereka. Bahkan keberadaan yang menakutkan seperti Penatua Yun mati di tangannya. Apa yang bisa dilakukan Yusuf Weng? Albert Su tidak tahu apa yang dipikirkan Yusuf Weng saat ini. Melihat ekspresinya yang serius, dia pikir dia telah berhasil menariknya. Dan berkata, "Aku datang menemui Penatua Weng hari ini untuk dua tujuan. Pertama, aku ingin bertanya padamu. Seberapa kuat pembunuh itu? Kamu pernah bertarung melawannya sebelumnya. Kamu seharusnya bisa merasakan keadaan spesifiknya. Kedua, jika kita berdua bergabung, apa peluang untuk membunuhnya? Kemungkinan kentut." Yusuf Weng dengan cepat memberikan jawaban di dalam hati, tetapi dia tidak mengatakan itu. Tetapi berkata dengan nada yang rumit, "Dia sangat kuat. Bahkan jika kita berdua bergandengan tangan, kita pasti bukan lawannya." Dia tidak memberitahu Albert Zu tentang Penatua Yun. Setelah berpikir, Yusuf Weng berkata dengan penuh arti, "Tuan Zu, aku ingin menasihatimu. Kamu harus melepaskan kebencian atas kematian putramu. Orang itu tidak mudah diprovokasi. Menyerah." Mata Albert Su penuh dengan kebencian. Dia berkata dengan getir, "Aku hanya memiliki seorang anak. Sekarang anakku terbunuh. Kamu menyuruhku untuk menyerah balas dendam. Sungguh lelucon. Tentu saja dia tidak bisa dibujuk. Membunuh." Yusuf Weng terdiam sesaat, lalu menghela nafas sedikit. "Oh, sebenarnya, kamu dan aku sama-sama mengerti bahwa putramu dan adik laki-lakiku bersalah. Jika mereka tidak peduli dengan Kuali Xuan Huo Kaisar Qing terlebih dahulu, ini tidak akan terjadi." Ini juga salah satu alasan mengapa Yusuf Weng menyerah tentang balas dendam. Ini seperti sekelompok perampok berlari untuk mengambil sesuatu, tetapi mereka dibunuh oleh pihak lain. Siapa yang bisa disalahkan? Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena serakah. Ini salah satu alasannya. Tentu saja alasan utamanya adalah dia takut dengan kekuatan Louis Lu. Yusuf Weng hanya bisa membiarkan masalah ini berlalu dan tidak memikirkan balas dendam. Tapi Albert Su tidak berpikir demikian. Melihat sikap Yusuf Weng, dia berkata dengan jijik, "Aku selalu mendengar bahwa Penatua Weng sombong. Tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah dikalahkan sekali di sekte Danya, akan menjadi seperti ini. Bahkan tidak berani membalaskan dendam untuk adik sendiri. Sungguh konyol. Memprovokasi. Apakah itu berguna? Lanjutkan jika kamu bisa." Yusuf Weng tidak repot-repot berbicara dengannya lagi. Wajahnya tertegun dan dia berkata, "Tidak mungkin bergabung denganku. Aku hanya bisa menasihatimu." Setelah selesai berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Albert Su mengertakkan gigi. Dengan ekspresi muram mengutuk Yusuf Weng di dalam hati. Dia adalah seorang pengecut. Tetapi Yusuf Weng telah mengabaikannya. Tentu saja tidak baik untuk tinggal lebih lama lagi. Tidak lama setelah Albert Su pergi, Yusuf Weng segera menemui Louis Lu untuk membuat laporan kecil. Dia memberitahu Louis Lu tentang hal itu. Ada dua alasan. Pertama, mengingatkan Louis Lu untuk lebih berhati-hati. Kedua, membuat Louis Lu mengerti bahwa dia sudah mengetahui kebenaran masalah ini.
Tetapi dia tidak berniat membalas dendam. Untuk mengungkapkan kesetiaannya, seperti yang bisa dibayangkan, Yusuf Weng tidak bisa menemui Louis Lu. Jadi dia bertanya pada Roni Liao dengan curiga. Di mana Tuan Sekte? Ketua Sekte memiliki ambisi yang besar dan menyelamatkan rakyat sebagai tugasnya. Dia telah melakukan perjalanan, dan aku akan menggantikannya untuk saat ini. Apakah kamu memiliki masalah penting? Roni Liao berkata tanpa ragu. Tentu saja. Tidak mungkin dia memberitahu Yusuf Weng bahwa ketua sekte meninggalkan kami untuk menemui gadis-gadis. Tampaknya ketua sekte telah meninggalkan Kunlun. Yusuf Weng dengan kasar menebak keberadaan Louis Lu. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Karena ketua sekte telah pergi. Jadi lupakan saja. Akademi Awan Putih. Kediaman keluarga Su. Albert Su kembali dengan marah. Dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Yui Han sepertinya telah menjadikan dirinya bagian dari keluarga Su. Melihat Albert Su kembali, dia segera melangkah maju dan berteriak, ayah angkat. Apa kabar? Huff. Bajingan tua Yusuf Weng itu hanya pengecut. Kata Albert Su tidak senang. Yui Han berinisiatif untuk memegang bahu Albert Su. Dan berkata, sebenarnya, itu bisa dimengerti. Yusuf Weng dulunya sombong. Dia berani pergi ke sekte Danyang untuk membuat masalah sendiri. Tetapi dia disiksa oleh Louis Lu. Mentalitasnya pasti sudah rusak. Meskipun dia pengecut, tapi dia masih berada di tahap Golden Core. Albert Su mendengus dengan jijik. Tiba-tiba mengingat sesuatu. Menoleh dan berkata kepada Yui Han, kamu harus beristirahat di rumah Zu untuk sementara waktu. Setelah beberapa hari, kita akan pergi ke provinsi Jiangnan. Aku masih punya urusan yang harus dilakukan. Ayah angkat yang baik. Albert Su memanggil seorang anggota dan menyuruhnya untuk mengurus Yui Han. Lalu memasuki ruang kerja sendirian. Membuka laci. Albert Su mengeluarkan buku biru pucat dan setumpuk kertas tebal. Setiap kertas penuh dengan kata-kata. Buku ini diberikan oleh teman Albert Su. Temannya dari sekte rahasia. Sekte rahasia bukanlah sekte, tetapi istilah mengacu pada keluarga yang memiliki metode rahasia. Apa yang disebut metode rahasia pewarisan darah adalah metode rahasia yang perlu dibangunkan untuk mengolah darah. Metode rahasia jenis ini dapat sangat meningkatkan kekuatan. Tetapi setiap kali digunakan, perlu menghabiskan kekuatan darah. Di masa lalu, sekte rahasia yang paling mendominasi Kunlun. Sayangnya, karena suatu alasan, keluarga sekte rahasia ini menghilang lebih dari 20 tahun yang lalu. Orang-orang menduga bahwa mereka mungkin telah pergi ke Gunung Jiexing. Situasi spesifiknya, tidak ada yang tahu. Intinya, semua yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu benar-benar aneh. Sepertinya semua hal aneh terjadi selama itu. Ini juga misteri yang dipelajari oleh siluman tua. Bersambung.